semua di sini kita akan mungkin bisa bincang-bincang ya, nggak diceritakan misalnya asal mulanya Mas misalnya berkeinginan dan misalnya mungkin kepengen jadi seorang pesulap ya kan, atau terinspirasi oleh siapa gitu. Baik, terima kasih pemirsa. Perkenalkan, nama saya Freddy. Latar belakang saya seorang pesulap ya, ini menjadi profesi. Sebenarnya sebelum masuk di dunia sulap itu saya sempat nonton ya di televisi bahwa pertunjukan sulap itu asik banget dan membuat apa ya, jujur saja saya itu membuat saya heran gitu ya, heran ketika sebuah pertunjukan sulap itu diperlihatkan atau dimainkan oleh orang-orang yang handal ya. Nah, tapi saya pikir tidak semudah itu gitu kan. Sehingga saya sendiri gandrung, ingin tahu ya seperti apa, penasarannya itu saya merantau ke Jakarta dan kenalan teman saya ini memperkenalkan saya ada seorang pesulap. Nah di situ bukan terus kerjanya apa, Jepara itu kan memang mayoritas nelayan, perahunya dibikinin tulisan, dibikinin gambar kayak gitu Mbak awal mulanya. Terus akhirnya saya ke Jakarta merantau di Blok M. Di sana di Blawe itu pelukis jalanan. Boleh tahu pada umur berapa tuh Mas Freddy ke Jakarta? Umur 18 tahun. Oh, 18 tahun. Ya, jalan saya ketemu seorang pesulap, terus saya belajar dan pada waktu itu saya termotivasi. Ternyata sulap itu hanya banyaknya yang dimainkan hanya trik. Saya pikir itu pakai ilmu-ilmu dalam atau banyak ritual gitu, atau mungkin katakan hati geni seperti itu. Pada waktu itu saya belajarnya sama Mas Yudan. Waktu itu akhirnya saya ngobrol tentang sulap. Mungkin beliau membuat diri saya itu kayaknya benar-benar yakin di dunia sulap. Beliau mengajarkan sulap sehingga saya pada waktu itu diajarin sulap. Terus akhirnya saya dijadikan asistennya selama 1 tahun. Saya jadi asisten dan itu juga asisten sulap. Ketika beliau itu ada acara ulang tahun saya ikut. Pada waktu itu ketika beliau ini kebanjiran job, jadi setiap minggu itu bisa 3 kali 4 kali Mbak itu Mbak. Terus iya, akhirnya saya ditawarin, Mas bisa nggak ngisi acara? Waduh, saya nggak ini Pak, belum percaya diri, kayak gitu kan. Nggak apa-apa kan sulap gampang, nanti tinggal putar musik udah main aja. Terus saya benar pertama kali ditawarin job yang 500.000, karena saya belum percaya diri dan kemampuan saya masih amatir banget lah gitu ya. Ya nggak apa-apa kan, coba dulu Mas. Nah malah saya mintanya ada yang harga apa ya, yang jobnya 100.000, gagal gimana gitu ya. Tapi bagi saya itu suatu tantangan sehingga saya terus belajar mengembangkan kemampuan sulap. Akhirnya saya berani mengambil ketika ada acara-acara ulang tahun. Jadi itu yang pertama yang tampil di depan publik gitu, di depan umum gitu ya. Jadi berarti Mas sudah belajar itu? Udah langsung masih dalam pengembangan. Bahkan kalau orang bilang harus mandiri gitu ya. Jadi seperti itu ya sejarahnya ya, sahabat yang ada beliau Mas Freddy untuk bisa memperagakan ya, ada 1, 2, 3 gitu, bagaimana trik-trik untuk ya sulap itu. Jadi seperti gimana kita udah cerita ya, cerita panjang lebar dari sejarah Mas mengenal sulap dan juga mulai dari sulap dan pernah ikut ya dalam apa namanya kan, tapi ya tapi kita tadi udah cerita ya kan, tapi ya mungkin sahabat Infopedia juga ingin menyaksikan yang langsung sekarang Mas bisa peragakan kepada para sahabat Infopedia, bisa ya? Boleh. Oke, silakan Mas Freddy. Ya, terima kasih. Yang namanya sulap itu harus menciptakan sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin gitu kan. Harus fokus. Saya jadi harus ngopi dulu ya. Ini saya ngopi, enak banget kopinya. Oke, sekarang gini Mbak. Ini tisu Mbak. Perhatikan baik-baik. Ya. Ini saya akan transfer sesuatu. Ya.
transfer sesuatu atau transformasi yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Enggak lihat. Atau mungkin saya perlu dibantu dong tangannya sebelah sini nggak Pak? Oke, di sebelah sini. Oke, Mbak ini kopi. Iya. Saya akan coba pindahkan air kopi ini ke sini. Mbak, saya tanya dulu, logikanya bisa nggak Mbak? Impossible. Hah? Bisa nggak? Ini Iya, kita cara maksudnya airnya tumpah gitu gimana sih? ya pokoknya ya gimana caranya air kopi itu Airnya- pindah di sini tanpa saya sentuh. Sekarang tanpa Itu saya sama sentuh. gelasnya atau kopinya aja? Enggak, kopinya aja. Kopi Air aja. kopinya. Jadi pakai apa? Ilmu ilmu Oke, siap nggak? Siap, Siap. pasti. Agak ke sini awas. Oke, Oke, ya. Perhatikan. Bisa tumpah nggak ya? Nggak tahu. Enggak. Logikanya bisa beneran nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Pengen lihat penasaran. Jangan kaget. 1, 2, 3. Mbak, Enggak. belum apa-apa udah kaget nih pemirsa. Oke, ini serius deh, serius. Iya, serius, serius. benar. Oke. Ya, bikin kaget. Oke. 1, 2, 3. Mbak, serius ya? Iya, serius. Ya, dari dari mana ya? Ada sedotannya nggak sih? Kayaknya nggak ada ya. Boleh Tapi dicek. kenapa bisa? Gimana caranya? Kita akan tanyakan ya, gimana kok bisa air ya kan tanpa sedotan ya kan? Bener kan? Nah, bisa tumpah kemari apanya? Ini air kopi apa air biasa, air bening gitu kan bisa dilihat. Ini kopi asli. Kopi Bener-bener asli. air dari situ. Apa di tangannya ada sedotan coba periksa dulu. Ya. Mungkin saya harus berdiri kali ya? Ayo periksa ya. Sedotan itu kan nggak mungkin Iya, Mbak. ini bener-bener nih ya, di luar dugaan ya. Saya nggak percaya tadi kok bisa, tapi beneran ini. Nah ini beneran itulah para sahabat Infomedia. Jadi kita masih penasaran ya melihat Mas Ferry ini ya kan. Jadi kita minta sekali lagi buat beliau ya. Boleh ya Mas Boleh. Ferry ya. Jadi Boleh. sekali lagi aja untuk menghilangkan rasa penasaran. Walaupun memang nggak tahu ya. Tadi kok Iya. bisa ya. Tadi dengan tisu, dengan kopinya dan tadi cincin bisa berpindah. Boleh. Boleh sahabat kita saksikan bersama-sama. Tahu kan yang saya pegang ini? Iya. Ini kalung dan Kalung. yang berlubang itu. Oke. Nah sekarang saya masukin gini Mbak. Nah, Oke, perhatikan juga. iya. Kalau saya tarik, perhatikan baik-baik di sini ya. 1, 2, 3. Loh, gimana? Gimana sahabat Infomedia luar biasa. Terima kasih sudah hadir di sini ya. Semoga sehat selalu ya Mas ya. Amin. Sekian saja acara hari ini.